Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anak Lang akan membahas tentang ayam. Ayam Gallus domesticus adalah binatang unggas dari ordo Galliformes, yang biasa dipelihara untuk dimanfaatkan daging, telur, dan bulunya. Ayam peliharaan merupakan keturunan langsung dari salah satu subspesies ayam hutan yang dikenal sebagai ayam hutan merah Gallus atau ayam Bankiwa vol. Kawin silang antar ras ayam telah menghasilkan ratusan galur unggul atau galur murni dengan bermacam-macam fungsi. Yang paling umum adalah ayam potong untuk dipotong dan ayam petelur untuk diambil telurnya. Ayam biasa dapat pula dikawin silang dengan kerabat dekatnya, ayam hutan hijau, yang menghasilkan hibrida mandul yang jantannya dikenal sebagai ayam bekisar. Ayam memasok dua sumber protein dalam pangan, daging ayam dan telur. Sudut pandang tradisional peternakan ayam dalam domestikasi spesies ini termaktub dalam Ensiklopedia Britannica, 2007, manusia pertama mendomestikasi ayam asal India untuk keperluan adu ayam di Asia, Afrika, dan Eropa. Tidak ada perhatian khusus diberikan ke produksi telur atau daging. Ayam peliharaan berasal dari domestikasi ayam hutan merah ayam Bankiwa, Gallus yang hidup di India. Namun demikian, pengujian molekular menunjukkan kemungkinan sumbangan plasma nutfah dari Jason Ratti, karena ayam hutan merah tidak memiliki sifat kulit warna kuning yang menjadi salah satu ciri ayam peliharaan. Ayam menunjukkan perbedaan morfologi di antara kedua tipe kelamin, dimorfisme seksual. Ayam jantan, jago, lebih atraktif, berukuran lebih besar, memiliki jalu panjang, berjengger lebih besar, dan bulu ekornya panjang menjuntai. Ayam betina, babon, relatif kecil, berukuran kecil, jalu pendek atau nyaris tidak kelihatan, berjengger kecil, dan bulu ekor pendek. Mengenai jenis kelamin ini diatur oleh sistem hormon. Apabila terjadi gangguan pada fungsi fisiologi tubuhnya, ayam betina dapat berganti kelamin menjadi jantan karena ayam dewasa masih memiliki ovotestis yang dorman dan sewaktu-waktu dapat aktif. Sebagai hewan peliharaan, ayam mampu mengikuti kemana manusia membawanya. Hewan ini sangat adaptif dan dapat dikatakan bisa hidup di sembarang tempat, asalkan tersedia makanan baginya. Karena kebanyakan ayam peliharaan sudah kehilangan kemampuan terbang yang baik, mereka lebih banyak menghabiskan waktu di tanah atau kadang-kadang di pohon. Ayam berukuran kecil kadang-kadang dimangsa oleh unggas pemangsa, seperti elang. Karena ayam termasuk unggas peliharaan populer dan murah, muncul berbagai istilah teknis akibat kegiatan penangkaran dan peternakan ayam. Berdasarkan fungsi, menurut fungsinya, orang mengenal ayam broiler untuk dimanfaatkan dagingnya, ayam petelur untuk dimanfaatkan telurnya, ayam hias atau ayam timangan untuk dilepas di kebun, taman atau dipelihara dalam kurungan karena kecantikan penampilan atau suaranya. Misalnya ayam golden vison dan ayam pelung, ayam bekisar dapat pula digolongkan ke sini meskipun bukan ayam peliharaan sejati. Istilah ayam sayur dipakai untuk ayam kampung atau ayam aduan yang selalu kalah, dan tidak diseleksi khusus sebagai ayam pedaging. Ayam pelung, ras lokal dan unggul dari Priangan, Kabupaten Cianjur, yang memiliki kokokan yang khas panjang dan bernada unik termasuk ayam hias. Ayam kedu termasuk ayam cemani, ras lokal dan mulia dari daerah Kedu dengan ciri khas warna hitam legam hingga moncong dan dagingnya, termasuk ayam pedaging dan ayam hias. Ayam nunukan, ras lokal dan mulia dari Nunukan, Kaltim, dengan bentuk badan tegap dan ukuran besar, keturunan ayam aduan, termasuk ayam pedaging dan hias. Terdapat pula beberapa istilah untuk menyebut penampilan fenotipe khas tertentu namun sifat itu tidak selalu eksklusif milik ras tertentu, seperti ayam walik frizzle, ayam dengan bulu yang tidak menutupi badan tetapi tegak berdiri. Ayam Bali, ayam dengan leher tidak berbulu dan jambul di kepalanya, sekarang mulai dibiakmurnikan. Ayam katai, bantam, istilah umum untuk ayam dengan ukuran kecil, proporsi panjang kaki dengan ukuran badan lebih kecil daripada ayam normal. Terdapat berbagai ras lokal dan ras murni seleksi yang masuk kategori ini. Ayam ketawa, ayam jantan seleksi dengan suara kokok terputus-putus seperti orang tertawa, diduga pertama kali sengaja diseleksi di Sulawesi Selatan, tetapi sekarang telah tersebar di berbagai tempat. Pertanian, lebih dari 50 miliar ekor ayam dipelihara setiap tahun sebagai sumber daging dan telur. Di Amerika Serikat saja, lebih dari 8 miliar ekor ayam dipotong setiap tahun untuk daging, dan lebih dari 300 juta ekor ayam dipelihara untuk produksi telur. Sebagian besar unggas dipelihara dalam peternakan pabrik. Menurut World Watch Institute, 74% daging unggas dunia dan 68% telur diproduksi dengan cara ini. Salah satu alternatif untuk peternakan unggas intensif adalah peternakan bebas kandang. Gesekan antara kedua metode utama ini telah menyebabkan masalah jangka panjang mengenai konsumerisme etis.
Para penentang peternakan intensif berargumen bahwa ini merusak lingkungan, menciptakan risiko kesehatan bagi manusia, dan tidak manusiawi. Pendukung peternakan intensif berpendapat bahwa sistem mereka yang sangat efisien menghemat lahan dan sumber daya pangan karena peningkatan produktivitas, dan bahwa hewan-hewan tersebut dijaga di fasilitas yang canggih dan ramah lingkungan. Dipelihara untuk daging. Ayam yang dipelihara untuk daging disebut ayam broiler. Ayam secara alami akan hidup selama 6 tahun atau lebih, tetapi jenis ayam broiler biasanya memerlukan waktu kurang dari 6 minggu untuk mencapai ukuran potong. Sebuah ayam broiler jelajah bebas atau organik biasanya akan dipotong pada usia sekitar 14 minggu. Dipelihara untuk telur. Ayam yang dipelihara utamanya untuk telur disebut ayam petelur. Di Inggris saja, lebih dari 34 juta telur dikonsumsi setiap hari. Beberapa jenis ayam betina dapat menghasilkan lebih dari 300 telur per tahun, dengan jumlah telur yang tercatat tertinggi adalah 371 telur dalam 364 hari. Setelah 12 bulan bertelur, kemampuan bertelur ayam betina komersial mulai menurun hingga titik di mana kawanan tersebut tidak lagi layak secara komersial. Ayam betina, terutama dari sistem kandang baterai, terkadang menjadi lemah atau telah kehilangan sejumlah besar bulu mereka, dan harapan hidupnya telah berkurang dari sekitar 7 tahun menjadi kurang dari 2 tahun. Sebagai hewan peliharaan, memelihara ayam sebagai hewan peliharaan semakin populer pada tahun 2000-an di antara penduduk perkotaan dan pinggiran kota. Banyak orang memelihara ayam untuk produksi telur tetapi seringkali memberi mereka nama dan memperlakukan mereka seperti hewan peliharaan lainnya seperti kucing atau anjing. Ayam memberikan teman dan memiliki kepribadian yang unik. Meskipun banyak yang tidak banyak berpelukan, mereka akan makan dari tangan seseorang, melompat ke pangkuan seseorang, merespons dan mengikuti pemiliknya, serta menunjukkan kasih sayang. Ayam adalah burung sosial, inkuisitif, dan cerdas, dan banyak orang menemukan perilaku mereka menghibur. Beberapa jenis, seperti jenis silky dan banyak variasi bantam, umumnya jinak dan sering direkomendasikan sebagai hewan peliharaan yang baik untuk anak-anak dengan disabilitas. Banyak orang memberi makan ayam dengan sisa makanan dapur. Sabung ayam. Sabung ayam adalah kontes yang diadakan di dalam sebuah arena yang disebut kandang sabung antara dua ekor ayam jantan yang dikenal sebagai ayam sabung. Istilah ini, yang menunjukkan ayam jantan yang dipelihara untuk pertandingan, olahraga, hiburan, muncul pada tahun 1646. Setelah ayam sabung, digunakan oleh George Wilson dalam buku tertua yang diketahui tentang olahraga sekuler ini. The Commendation of Cocks and Cockfighting pada tahun 1607. Ayam sabung bukanlah ayam biasa seperti yang dipelihara di peternakan. Ayam jantan tersebut dikhususkan untuk dibredel dan dilatih agar memiliki stamina dan kekuatan yang lebih tinggi. Jengger dan watel kulit merah di bawah leher pada ayam jantan mudah dihapus karena jika dibiarkan utuh, hal tersebut akan menjadi kelemahan selama pertandingan. Proses ini disebut dubbing. Terkadang ayam jantan diberi obat-obatan untuk meningkatkan stamina atau mengentalan darah mereka, yang meningkatkan peluang mereka untuk menang. Sabung ayam dianggap sebagai acara olahraga tradisional oleh sebagian orang tetapi dianggap sebagai contoh hewan kejam oleh orang lain dan oleh karena itu dilarang di sebagian besar negara. Biasanya taruhan ditempatkan pada hasil pertandingan, dengan ayam yang selamat atau yang terakhir berdiri dianggap sebagai pemenang. Inkubasi buatan. Inkubasi dapat dilakukan secara buatan dengan menggunakan mesin yang menyediakan lingkungan yang tepat dan terkontrol bagi perkembangan anak ayam. Periode inkubasi rata-rata untuk ayam adalah 21 hari, tetapi durasi tergantung pada suhu dan kelembaban di dalam inkubator. Regulasi suhu adalah faktor paling kritis untuk penetasan yang berhasil. Variasi suhu lebih dari 1 derajat Celcius (1,8 derajat Fahrenheit) dari suhu optimum 375 derajat Celcius (707 derajat Fahrenheit) akan mengurangi tingkat penetasan. Kelembaban juga penting karena laju penguapan air telur tergantung pada kelembaban relatif lingkungan. Penguapan dapat diukur dengan memeriksa dengan sentera cahaya untuk melihat ukuran kantong udara, atau dengan mengukur kehilangan berat. Kelembaban relatif harus ditingkatkan menjadi sekitar 70% dalam 3 hari terakhir inkubasi untuk menjaga membran di sekitar anak ayam yang menetas agar tidak kering setelah anak ayam memecahkan cangkang. Kelembaban yang lebih rendah umumnya diterapkan dalam 18 hari pertama untuk memastikan penguapan yang cukup. Ayam rentan terhadap beberapa parasit, termasuk kutu, kutu burung, caplak, kutu kasur, dan cacing usus, serta beberapa penyakit lainnya. Meskipun namanya sama, ayam tidak terpengaruh oleh cacar ayam, yang umumnya hanya menyerang manusia. Ayam dapat membawa dan menularkan salmonella melalui dedaunan dan kotoran mereka.
Di Amerika Serikat, Centers for Disease Control and Prevention menyarankan untuk tidak membawa mereka ke dalam ruangan atau membiarkan anak-anak kecil memegangnya. Sekian yang dapat Anak Lang sampaikan. Semoga ilmunya semakin bertambah. Wassalamualaikum.